Laptop dari Polytron ini desainnya cantik, layaknya laptop kelas premium. Iya, ini dari Polytron. Performanya kencang dengan prosesor Intel Core Ultra 5 yang udah punya NPU dan RAM-nya langsung 16 GB dual channel. Storage-nya jelas pakai SSD, kapasitasnya setengah terabyte. Layarnya IPS WUXGA dan udah 100% sRGB. Bodinya dari logam dengan bobot hanya di kisaran 1 kg. Jadi ini enteng banget dan garansinya udah 2 tahun lengkap dengan accidental damage protection. Nah, ini adalah Polytron Luxia Pro Ultra 5. Ya, pasti kalian udah gak asing ya dengan brand asal Indonesia yang satu ini. Produk-produk home appliances dari brand ini memang udah terkenal banget dari zaman dulu. Itu ada mesin cuci, AC, kulkas, speaker, TV, proyektor juga ada. Nah, belum lama ini Polytron juga terjun ke dunia otomotif dengan kendaraan elektrik seperti mobil dan motor. Nah, sekarang Polytron mulai ikutan masuk ke pasar laptop juga. Dan tentu saja laptop yang satu ini juga gak kalah menarik kalau dibandingkan dengan motor dan mobil listriknya yang wah banget dari Polytron itu. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam lagi, kita mulai dulu dari spesifikasi utamanya. Untuk prosesor, dia pakai Intel Core Ultra 5 125H. Codename-nya adalah Meteor Lake. Litografi udah Intel 4 atau Intel 4 ya. Base powernya di 28 watt. Dia total punya 14 core, 18 thread yang terdiri dari 4 performance core, 8 efficient core, dan 2 low power efficient core. Maksimum turbo frekuensinya ada di 4,5 GHz dan Intel Smart Cache-nya 18 MB. NPU-nya pakai Intel AI Boost dengan performa up to 11 TOPS. IGP-nya pakai Intel Arc Graphics yang punya 7 Xe cores. Tentunya ini sudah support akselerasi QuickSync dan AV1 juga. Untuk RAM, kapasitasnya terpasang adalah 16 GB LPDDR5X 6400 dual channel onboard ya. Jadi tentunya ini udah nggak bisa di-upgrade, tapi udah 16 GB udah oke lah ya untuk sebuah laptop thin and light di kelas harga segini. Untuk storage-nya 512 GB SSD NVMe PCIe Gen 4. Hanya ada satu slot SSD di sini. Jadi kalau mau upgrade kita harus ganti SSD bawaan yang udah terpasang. Nah, untuk konektivitas wireless-nya dia pakai Intel Wi-Fi AX101. Ini udah support Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.2. Kapasitas baterainya di sini 55 Wh. OS-nya Windows 11 Home. Untuk body, form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya ini kombinasi magnesium aluminium. Nah, spesial nih kalau udah kata magnesium keluar, tentunya ini membuat laptopnya terasa kokoh tapi tetap ringan. Untuk warnanya ini namanya sterling silver. Nah, untuk desain, laptop ini punya desain yang minimalis, stylish, dan kelihatan profesional banget sih ya. Desain sisi cover bawahnya juga memberikan kesan super slim pada laptop yang satu ini. Dipadukan dengan material logam, laptop yang satu ini beneran terasa premium baik saat dilihat maupun saat digunakan. Apalagi karena di area pinggir keyboardnya juga terlihat desain lekukan yang rapi. Jadi memang terasa kalau detail-detail kecil dari desain di laptop ini benar-benar diperhatikan. Intinya laptop yang satu ini beneran cantik ya. Nah, di cover atas terdapat logo Polytron yang terletak di bagian tengah kiri. Untuk dimensi, panjangnya 30,8 cm, lebar 21,7 cm, dan ketebalan di 1,56 cm. Bobotnya laptopnya aja di 1,03 kg dan chargernya di 178 gram. Ini adalah charger Type-C 65 watt dengan kabel yang bisa dilepas dari kepala adapternya. Jadi lebih terasa praktis aja kalau mau dibawa bepergian. Total bobot kalau dibawa adalah di 1,2 kg. Biasanya nih, laptop di kelas harga ini, bobot laptopnya aja tanpa charger itu 1,3 kg atau bahkan bisa lebih. Nah, ini sudah dengan chargernya aja masih lebih ringan. Untuk display, dia pakai panel IPS dengan ukuran 14 inci. Resolusinya adalah WUXGA atau Full HD+. Lebih tepatnya 1920x1200 pixel. Aspek rasionya 16:10 layaknya laptop premium modern. Refresh rate-nya standar sih di 60 Hz. Nah, menurut Polytron, tingkat kecerahan maksimumnya ada di 400 nits dengan layar gamut di 100% sRGB. Kalau dari pengujian kami, tingkat kecerahan maksimumnya ada di 410 nits dengan gamut coverage di 94,8% sRGB dan gamut volume di 101,8% sRGB. Intinya, layar satu ini udah cocok mau dipakai untuk berbagai kegiatan content creation kelas profesional. Mau dipakai buat nonton juga udah asik banget tentunya. Permukaan layarnya matte atau anti glare, jadi nyaman digunakan tanpa pantulan bayangan yang mengganggu. Untuk engselnya memang belum bisa dibuka sampai 180 derajat, tapi ini menarik ya, engselnya ini bisa dibuka dengan satu tangan saja ya. Jadi wah, kerasa benar-benar premium ya. Bingkai kanan kiri juga tergolong sangat tipis dan mungkin ini salah satu yang paling tipis untuk sebuah laptop
laptop di kelas harga segini. Bingkai atas memang agak tebal ya, karena di sini ada semacam notch untuk membantu mempermudah kita membuka ya. Dan di dalamnya ada kamera serta ada mikrofonnya. Nah, Polytron Luxia Pro Ultra 5 yang satu ini punya kamera dengan resolusi 1080p 30 fps dan sudah dilengkapi dengan fitur Windows Studio Effect yang bekerja dengan memanfaatkan NPU dari laptop ini. Di bagian kanan bodi terdapat e-shutter camera switch yang dapat digunakan untuk menonaktifkan kamera untuk meningkatkan privasi dan keamanan penggunanya. Lalu untuk mikrofonnya ini terletak di sisi kanan dan kiri webcam. Sayangnya memang untuk mikrofon ini masih belum dilengkapi dengan fitur noise cancelling. Untuk kualitas kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, kali ini kita tes kamera dari laptop Polytron Luxia Pro Ultra 5. Untuk laptop yang satu ini kameranya punya resolusi 1080p, jadi seperti yang bisa kalian lihat, gambarnya ini masih tergolong bagus ya untuk sebuah laptop harga 10 jutaan. Dan kalau kalian pengen gambarnya terlihat bagus seperti biasa, saya sarankan untuk gunakan di ruangan dengan pencahayaan yang cukup, seperti saya sekarang ini. Ya, kali ini saya ada di luar untuk mikrofon dari laptop Polytron Luxia Pro Ultra 5 yang satu ini. Untuk mikrofonnya memang sayangnya masih belum dilengkapi dengan noise cancelling. Tapi ya kalian masih bisa dengar suara saya ya, walaupun jalanan belakang ini ramai seperti ini. Oke, untuk audionya, laptop ini menggunakan konfigurasi speaker stereo dengan 2 lubang keluaran suara terletak di sisi kanan dan kiri laptop. Ini mengarah ke alas laptop. Untuk suaranya lebih dominan di vokal dan high ya. Bassnya memang terasa tipis di sini, tapi suaranya juga ada tergolong lantang untuk laptop kelas harga segini. Walaupun memang bukan yang paling lantang. Kalau mau lebih mantap, ya pakai headset aja ya, atau tambahin speaker Bluetooth mungkin aman, bisa kok di sini. Nah, untuk konektor, di kiri ada satu HDMI, satu USB 3.2 Gen 1, 2 USB 3.2 Gen 1 Type-C yang sudah support data transfer, display output, dan power delivery. Beralih ke sisi kanan, di sini ada e-shutter camera switch, ada satu audio jack combo 3,5 mm, ada satu USB 3.2, lalu ada satu USB 2.0, dan ada Kensington lock slot. Nah, laptop satu ini menggunakan keyboard chiclet dengan lapisan keycaps yang terasa halus saat diraba. Tombol-tombolnya juga terasa solid dan nyaman saat digunakan untuk mengetik. Switchnya tergolong silent, jadi cocok lah mau dipakai di tempat kerja yang hening gitu ya. Lalu untuk tombol navigasi seperti page up, page down, home, dan end, sayangnya masih tidak tersedia di laptop ini. Untuk tombol anak panah atas dan bawahnya ini punya ukuran setengah dari tombol-tombol lainnya. Sayangnya keyboard ini juga masih belum dilengkapi dengan backlit. Nah, untuk touchpad ini ukuran cukup memuaskan ya. Letaknya center to body, jadi memang agak sedikit melebar ke kanan dari tombol spacebar. Jadi kalau belum terbiasa, kadang telapak tangan akan sedikit masuk dalam area touchpad pada saat kita sedang mengetik. Nah, touchpad ini juga sudah mendukung berbagai gesture dari Windows Precision Driver. Untuk sistem keamanan, selain shutter kamera yang tadi udah kita bahas, laptop yang satu ini juga dilengkapi dengan sistem keamanan biometrik berupa fingerprint scanner yang terintegrasi dengan tombol power. Fingerprint scanner ini sudah mendukung fitur Windows Hello ya. Jadi kita bisa login Windows tanpa perlu ngetik-ngetik password. Nah, meskipun dia tipis dan ringan, sistem pendingin dari laptop ini nggak main-main loh. Dia dilengkapi dengan 2 buah kipas dan 2 buah heat pipe untuk memaksimalkan pembuangan udara panas agar performa bisa tetap maksimal dan suhu dijaga di batas aman. Intake udara dari bawah dan exhaust ke arah belakang. Sekarang kita masuk dalam aspek performanya. Kita lihat dulu konsistensi performanya dengan Cinebench R23 stability test selama 30 menit. Untuk skor maksimum yang dapat diraih adalah 11.037 poin. Sementara untuk skor yang dapat dipertahankan ada di kisaran 10.300 sampai 10.500 poin. Ini termasuk skor yang tinggi dan terlihat minim gejala throttling. Kemudian performanya saat nggak dicolok ke charger, itu skornya bisa dipertahankan di kisaran 10.300-an poin. Ini keren nih ya, masih mirip dengan skor saat dicolok ke charger. Nah, untuk suhu kerjanya saat menjalankan Cinebench R23 Stability Test, di awal pengujian suhu sempat spike ke 100 derajat Celcius selama beberapa detik. Tapi tenang, karena suhunya langsung turun dan bertahan di kisaran 70-80 derajat Celcius, dengan sesekali dia spike ke 90 derajat Celcius. Perlu diingat ya, jangan panik dulu ya, karena prosesor yang satu ini punya suhu pengoperasian maksimal di 110 derajat Celcius. Jadi maksnya itu bukan di 100 tapi di 110. Jadi suhu 100 derajat Celcius yang tadi itu masih dalam tahap aman. Apalagi kalau cuma spike doang. Oke, sekarang kita langsung lihat untuk Adobe Premiere Pro 2025. Kita pakai video durasi 2 menit 7 detik seperti biasa. Untuk ekspor video 4K 60 fps, software only 10 menit 47 detik, OpenCL 5 menit 26 detik. Sementara untuk ekspor video 1080p 60 fps, software only itu 2 menit 5 detik, OpenCL itu dapat 1 menit 27 detik.
Jadi harusnya editing video 1080p 60 fps pakai Premiere di laptop ini masih aman ya. Kalau mau 4K masih bisa lah sampai 4K 30 fps atau 24 fps. Nah sekarang kita lihat suhu kerjanya pada saat menjalankan 4K 60 video export. Di sini suhu CPU itu aman di kisaran 70 sampai 80 derajat Celcius saja. Nah sekarang kita beralih ke DaVinci Resolve 19.1. Software video editing kelas profesional, ini versi gratisnya tentunya. Kita pakai video yang sama untuk ekspor video 4K 60 kita dapat 10 menit 32 detik, sementara untuk 1080p 60 fps kita dapat 2 menit 39 detik. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan 4K 60 video export, suhu CPU itu ada di kisaran 65 sampai 90 derajat Celcius dengan sesekali spike hingga 95 derajat Celcius. Masih dalam batas aman juga. Untuk CapCut video editor, kita masih pakai video yang sama. Untuk ekspor video 4K 60 fps hanya butuh waktu 2 menit 36 detik. Ini udah kenceng nih. Lalu untuk ekspor video 1080p 60 fps hanya butuh 1 menit 5 detik. Jadi kalau mau editing video 4K 60 pakai CapCut sih masih aman banget harusnya. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K 60 video exporting, suhu CPU itu ada di kisaran 70 sampai 84 derajat Celcius saja. Aman banget. Oke, tentunya kalian juga mau tahu performanya untuk main game? Nah, hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat suhu kerjanya pada saat menjalankan Assassin's Creed Mirage selama setengah jam. Suhu CPU ada di kisaran 70 sampai 80 derajat Celcius dengan spike sebanyak 4 kali ke 90 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan, titik suhu tertinggi ada di tombol F10 dan F11 yang mencapai 42 derajat Celcius. Tapi tenang, karena kita nggak akan nyentuh area ini saat lagi main game biasanya ya. Untuk area tengah keyboard, suhunya ada di kisaran 35 sampai 40 derajat Celcius saja. Kemudian di area kiri dan kanan terlihat adem banget, suhunya ada di bawah 30 derajat Celcius. Ini menarik ya. Karena memang kipas pendingin laptopnya itu ikut membantu mendinginkan permukaan keyboard dari bawah. Untuk area palm rest ini jelas aman karena dia ada di bawah 28 derajat Celcius. Oke, sekarang kita lihat kecepatan SSD-nya. Dengan Crystallisma kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 4757 MB per second dan tulis di 3288 MB per second. Bukan kecepatan SSD PCIe Gen 4 terkencang yang pernah kami uji, tapi speed segini udah kencang banget sih sebetulnya ya, udah 4000-an. Kalau dibandingkan dengan SSD PCIe Gen 3 yang paling kencang sekalipun, ini lebih kencang. Oke, sekarang kita lihat daya tahan baterai. Seperti biasa kita set brightness di 150 Hz dengan volume di 25%. Hasilnya saat digunakan untuk local video playback resolusi 1080p, baterai baru habis setelah 13 jam 40 menit. Ini adalah hasil yang oke banget, keren banget untuk sebuah laptop di kelas harga 10 jutaan. Yang biasanya kita harapkan 10-12 jam aja udah bagus banget. Ini bisa hampir 14 jam. Lanjut untuk charging test. Setengah jam pertama baterai terisi di 30%. Sementara dari kosong sampai penuh hanya butuh waktu 1 jam 50 menit. Durasi chargingnya sudah sedikit lebih baik dari standar yang kami harapkan di 2 jam. Nah untuk harganya, laptop ini dijual di harga 10.999.000 dan ini sudah mencakup Windows 11 Home serta ada garansi 2 tahun lengkap dengan ADP 2 tahun juga. Accidental Damage Protection dari Polytron ini melindungi laptop dari berbagai kejadian yang tidak disengaja, seperti kerusakan tidak terduga dan tidak disengaja, kerusakan akibat kena air misalnya, bencana alam seperti gempa bumi, gunung berapi, tsunami bahkan ya, kerusakan karena kebakaran, sambaran petir, ledakan, itu ditanggung juga. Selain itu ADP ini juga mengcover kerusakan dan kehilangan akibat kerusuhan, huru-hara, dan bahkan perampokan. Nah ADP ini dapat diklaim lebih dari 1 kali dalam 2 tahun dengan nilai maksimal seharga laptopnya. Nah sementara untuk kerugian atau kerusakan diakibatkan oleh hal-hal yang Anda ditampilkan saat ini nih, ya nah ini yang nggak ditanggung ya. Tapi paling nggak yang ditanggung udah banyak banget kok sebetulnya ya. Klaim ADP ini dapat dilakukan dengan syarat ada informasi pengguna, ada kronologi, dan ada dokumen-dokumen pelengkap yang bisa diklaim ke service center Polytron terdekat. Oke, sekarang kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM-nya onboard, jadi ini emang nggak bisa di-upgrade. Tapi ini udah langsung 16 GB dan speednya juga kenceng, LPDDR5 6400 dual channel di sini. Apalagi untuk tipe laptop seperti ini, rasanya 16 GB sudah mencukupi. Lalu kemudian dia masih belum punya fitur microphone noise cancelling. Kemudian keyboardnya ini belum punya backlit. Lalu terkadang saat telapak tangan masuk ke area touchpad waktu ngetik, kursor masih bisa sedikit bergerak. Dan dia belum punya Microsoft Office bawaan. Tapi kalau kalian mau install sendiri bisa, nggak ada masalah. Mau pakai Microsoft 365 atau Office yang lain itu bisa. Mau pakai yang gratisan itu juga bisa. Tinggal diinstal aja. Nah dari sisi menariknya, jelas, laptop yang satu ini desainnya cantik banget. Dia punya bodi dari logam yang terasa mewah saat dilihat dan digunakan. Lalu, karena pakai magnesium aluminium tadi, bobotnya ringan banget, hanya di kisaran 1 kg. Untuk kelas harga segini sih luar biasa
biasa sebetulnya. Lalu meskipun dia ringan, performanya tetap kencang dengan Intel Core Ultra 5 yang punya 14 core dan 18 thread. Performanya juga terlihat minim gejala throttling. Multitaskingnya lancar banget di sini. Editing video 1080p bisa, 4K juga aman tapi pakai CapCut ya. Lalu untuk gaming, IGP juga udah oke banget dipakai main game e-sport dan game AAA, masih aman. Apalagi kalau gamenya support Intel XeSS. Prosesor juga sudah punya NPU dengan kamera 1080p yang sudah punya fitur Windows Studio Effect juga. Suhu kerja ini tergolong aman di mayoritas pengujian dan bahkan di gaming juga. Lalu layarnya udah IPS WWXGA dan udah 100% sRGB. Mantep di sini. Konektor juga lengkap, bahkan melimpah. Dia punya sistem keamanan biometrik dan eShutter camera switch untuk webcamnya juga. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6 future proof nih, dan dia punya garansi 2 tahun lengkap dengan ADP 2 tahun juga. Jadi pertanyaannya, Polytron Luxia Pro Ultra 5 ini cocoknya buat siapa? Tentunya buat yang nyari laptop tipis, super ringan dengan performa kencang dan harga masih terjangkau, wah ini cocok banget. Untuk pekerja kantoran, mau dipakai buat meeting, desainnya sih cakep yang satu ini. Mungkin juga bisa untuk pekerja lapangan yang sering kerja outdoor dan jarang nemu colokan listrik. Laptop ini ringan dibawa dan baterainya awet. Mau dipakai buat editing foto dan video, bisa. Bahkan sampai 4K dengan software yang pas, ini aman banget. Buat programming juga cocok, tapi pastikan kalau memang software yang digunakan sudah sesuai dengan spesifikasi laptop ini. Kita salut sih dengan Polytron ya. Baru pertama keluarin laptop udah bisa ngasih yang sekeren ini. Intinya, kalau memang yang dicari adalah sebuah laptop tipis, super ringan dengan performa kencang dan desain yang cantik, rasanya Polytron Luxia Pro Ultra 5 yang satu ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Apalagi ADP-nya udah 2 tahun nih. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.